Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fulaifa dari kelas 11 IPJC. Sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi komunikasi data. Yang A ada konsep komunikasi data. Lalu ada pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer, sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Lalu ada presentation layer. Layar kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layar ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layar presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya. Ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol pada layer presentation berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan layer presentation. Ada Radar Software, Virtual Network Computing, Remote Desktop Protocol. Ada Session Layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah Session Layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Ada transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecahkan data dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Lalu ada network layer. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Lalu ada data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer, merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, pengelamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu Logical Link Control atau LLC, Media Access Control atau MAC. Lalu ada Physical Layer. Layer pertama adalah Physical Layer. Sesuai dengan namanya, Physical Layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, mendefinisikan LAN, card atau NIC, dan bekerja dengan gelombang radio. Lalu yang B ada Radio over Internet Protocol atau RoIP. Pengertian RoIP.
IP singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. VoIP memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, VoIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses VoIP. Operator radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. VoIP mentransmisikan sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem mobil radio atau LMR seperti pos total atau PTT. Ada base station. BTS adalah singkatan dari Base Transceiver Station atau dalam bahasa Indonesia Anda menyebutnya dengan stasiun pemancar. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, sejenis gadget lainnya. Tower BTS bentuknya bisa bervariasi, ada yang kaki segi 4, kaki segi 3, bahkan ada yang hanya berupa pipa panjang saja. Lalu ada IP Gateway. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Lalu ada IP Interface. Internet Protocol Address atau disingkat alamat IP adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Internet Protokol versi 4 mendefinisikan alamat IP sebagai nomor 32 bit. Namun dengan pertumbuhan internet dan menipisnya alamat IPv4 yang tersedia, versi baru IP menggunakan 128 bit untuk alamat IP distandarisasi pada tahun 1998. Penyebaran IPv6 telah berlangsung sejak pertengahan 2000-an. Lalu ada repeater. Repeater berasal dari bahasa Inggris repeat yang memiliki arti pengulang atau perulangan. Definisi yang dari repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi yang lemah dari WiFi utama. Untuk bisa menggunakan repeater paling tidak, Anda harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Dengan menggunakan repeater, maka pengiriman data dari satu node ke node lain akan memiliki kualitas yang sama. Fungsi penting yang dimiliki repeater diantaranya seperti berikut. Untuk mencakup daerah yang memiliki sinyal lemah dari jaringan server. Untuk memberikan kemudahan akses sinyal WiFi dari server utama. Untuk memperluas jangkauan sinyal dari WiFi utama. Lalu ada keuntungan menggunakan sistem VoIP. Keuntungan ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Cukup sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.